Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah akan memberikan materi tambahan untuk mengerjakan LKS evaluasi subtema 1. Silakan didengarkan dan diperhatikan dengan seksama. Yang pertama yaitu adalah materi PPKN tentang agama yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu agama Islam. Tempat ibadah bagi penganut agama Islam adalah masjid. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Yang kedua, agama Kristen Protestan. Tempat ibadah bagi pemeluk agama Kristen Protestan adalah gereja. Kitab suci agama Kristen adalah Injil. Yang ketiga, agama Katolik. Tempat ibadah bagi pemeluk agama Katolik adalah gereja ataupun kapel. Kitab suci agama Katolik adalah Injil. Yang keempat, agama Hindu. Tempat ibadah bagi pemeluk agama Hindu adalah pura. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Yang kelima, agama Buddha. Tempat ibadah bagi pemeluk agama Buddha adalah vihara. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Yang keenam, agama Konghucu. Tempat ibadah bagi pemeluk agama Konghucu adalah lintang ataupun kelenteng. Kitab suci agama Konghucu adalah Wujing dan Xingshu. Selanjutnya pada materi bahasa Indonesia tentang macam-macam paragraf. Yang pertama paragraf deduktif, kedua paragraf induktif, dan yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang bermula dengan penjabaran tentang hal-hal umum, kemudian menjurus ke hal khusus. Pada paragraf deduktif, letak kalimat utama berada di awal paragraf. Ciri-ciri paragraf deduktif yaitu yang pertama, kalimat utama atau ide pokok ada pada kalimat pertama paragraf. Polanya, yang kedua yaitu polanya umum, khusus, khusus, khusus. Yang ketiga, kalimat utama diperinci dengan kalimat penjelas. Di sini ada contoh paragraf deduktif tentang pendidikan. Jadi yang Ustazah tebali yang berwarna hitam itu merupakan paragraf deduktif atau kalimat utama yang ada di awal paragraf. Yaitu belakangan ini kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Itu merupakan kalimat utama yang ada di awal paragraf atau disebut dengan paragraf deduktif. Yang kedua itu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Jenis paragraf induktif diawali dengan kalimat-kalimat penjelas berupa fakta, contoh, rincian, ataupun bukti yang kemudian disimpulkan pada kalimat akhir paragraf. Ciri-ciri paragraf induktif adalah yang pertama diawali dengan penjelasan khusus, yang kedua digeneralisasikan atau disimpulkan berdasarkan penjelasan khusus di akhir paragraf. Yang ketiga, kalimat utama terletak di akhir paragraf atau kesimpulannya. Yang keempat, polanya khusus, 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 umum. Di sini ada contoh paragraf induktif tentang pendidikan, di mana yang Ustazah tebali yaitu yang ada di akhir paragraf merupakan paragraf induktif atau kesimpulannya yaitu maka itu persiapkan diri dan mulai belajar sejak jauh-jauh hari sebelum waktu ujian tiba. Itu merupakan paragraf induktifnya yang terletak di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran yaitu adalah paragraf yang mempunyai dua kalimat utama pada awal dan akhir paragraf. Kalimat selain itu adalah kalimat penjelas. Ciri-ciri paragraf campuran yang pertama, terdapat dua kalimat utama. Kedua, kalimat pertama terletak di awal paragraf. Dan kalimat utama kedua merupakan kesimpulan yang terletak di akhir paragraf. Yang ketiga, kalimat penjelas terletak di tengah paragraf.
Yang keempat, terdapat pengulangan pada kata kunci dalam kedua kalimat utama. Yang kelima, pola paragraf campuran adalah umum, khusus, khusus, umum. Contoh paragraf campuran tema pendidikan. Di situ yang Ustazah tebali ada di awal kalimat dan di akhir kalimat. Jadi yang Ustazah tebali itu termasuk paragraf campuran. Yang Ustazah tebali ya, yang merupakan paragraf campuran. Selanjutnya itu tentang macam-macam perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama ada ovipar. Ovipar adalah cara berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya kata ayam burung. Yang kedua vivipar adalah cara berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya kucing, kambing, sapi. Yang ketiga ovovivipar adalah cara berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya ular dan ikan hiu. Selanjutnya itu adalah tentang penjelasan istilah. Mimikri merupakan cara spesies melindungi diri dari bahaya yang mengancam dirinya. Selanjutnya, autotomi adalah teknik bertahan hidup dengan cara mengorbankan salah satu bagian tubuh. Selanjutnya, iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup menanggapi rangsangan yang datang dari luar tubuh. Selanjutnya, ekologi adalah sebuah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang ekosistem atau hubungan antar makhluk hidup dan lingkungannya. Selanjutnya itu adalah cara melindungi diri dari hewan. Di sini Ustazah contohkan yaitu hewan cumi-cumi. Salah satu hal yang paling khas dari cumi-cumi adalah kemampuannya mengeluarkan tinta. Tinta ini digunakan untuk melindungi dirinya dari bahaya atau dari musuh. Karena itulah ia membutuhkan tinta untuk melindungi dirinya dari musuh. Tintanya berwarna hitam. Selanjutnya itu adalah materi matematika tentang perbandingan bilangan. Membandingkan bilangan artinya mengidentifikasi besaran dari dua buah bilangan. Apakah bilangan pertama lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan bilangan kedua. Berikut ini adalah tanda yang digunakan untuk membandingkan dua buah bilangan. Jadi ada yang pertama yaitu tandanya seperti V menghadap sebelah kiri yang artinya lebih besar. Yang kedua tandanya seperti V yang menghadap ke arah kanan artinya lebih kecil. Dan yang ketiga adalah sama dengan artinya sama besar atau sama kecil atau sama dengan nilainya. Di sini ada contohnya yaitu 5.1 jawabannya adalah lebih besar, yaitu yang berarti 5 lebih besar dari 1. Yang kedua itu adalah 3.9 jawabannya adalah lebih kecil, yang artinya 3 kurang dari 9, berarti angka 3 lebih kecil daripada angka 9. Yang ketiga adalah 2.2 yang artinya sama dengan yang nilainya sama besarnya atau sama kecilnya, yaitu sama dengan 2 dan 2. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.